Halo sahabat semua, kita ketemu lagi untuk video yang keempat ya. Video dengan channel Saanane itu video yang membahas masalah-masalah sederhana, bahkan mungkin kecil atau bahkan tidak pernah diperhatikan orang. Tapi kita mencoba mengupas bersama-sama, kita diskusi bersama-sama, nanti silahkan. Ada yang tertarik ya memberikan pendapat, silahkan, tapi pendapat yang sehat ya, pendapat yang positif, silahkan bisa Anda ungkapkan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, supaya saya bisa semangat mencari materi-materinya, jangan lupa subscribe, like, dan di share. Untuk video yang kali ini yang kita bahas itu tentang apa dan bagaimana manfaat dari kata mungkin istilah lapang dada. Mungkin kalau didefinisikan agak sulit ya, karena dada orang yang terbatas ya, tidak lapang ya. Cuma maknanya lapang itu nanti bagaimana? Ya ini saya berikan sedikit ilustrasi cerita yang bisa membantu mungkin ya, bisa membantu kata orang yang sering katakan tentang lapang dada. Jadi ini biasanya kalau kita menemui masalah, ya ada sesuatu yang mengganjal, maka sering orang menyarankan dengan kata itu, kita harus bisa berlapang dada, lapangkanlah dada, untuk memberi semangat ya, supaya kita tidak terpuruk dalam suatu peristiwa yang mungkin sedih, ya mungkin mengecewakan, ya itu bentuk suatu semangat. Nah ini saya punya cerita yang sedikit saja barangkali bisa menggambarkan tentang lapang dada. Ini suatu saat ya ada murid ya mungkin murid SMA ya, setara dengan murid SMA atau mungkin ya baru aja kuliah lah. Suatu saat dia punya masalah ya dengan kekasihnya atau dengan pacarnya, kebetulan ada percecokan, ada sesuatu yang tidak bisa nyambung lagi, ada bentrok ya, ada semacam perselisihan. Akhirnya mereka harus memutuskan hubungan. Padahal energi untuk mencintai, energi untuk memberi kasih sayang itu kan dia mungkin ya, dia susun dari waktu ke waktu sampai dengan waktu tertentu, dan pada titik tertentu waktu itu juga harus pisah. Itu juga mohon maaf ya, mungkin suatu ya bentrok atau sesuatu hal yang berkecamuk di dalam hati, dan dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Ada kalanya ya bisa jadi karena permasalahan percintaan juga tidak jarang ya, mungkin banyak peristiwa juga harus mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena putus hubungan dengan pacarnya dan segala macam. Nah ternyata dampaknya luar biasa, bisa sampai tega menghilangkan nyawanya sendiri. Nah sungguh luar biasa ini ternyata. Mungkin sebagian orang ada yang mampu mengatasinya, tapi ada bagian orang tertentu yang mungkin tidak mampu. Nah anak ini mau pada titik puncak ya, yang mengalami ini, yang saya contohkan mengalami titik puncak yang dia jenuh dan mungkin tidak mampu. Nah, satu saat dia mencari orang. Nah kebetulan orang yang diajak dua cerita itu adalah guru yang selama ini merasa dekat ya, atau orang tua yang merasa dekat. Nah ini saya ibaratkan di situ guru, dia merasa dengar dengan seorang guru dan dia sampaikan curhatnya ini ke gurunya. Anehnya gurunya ini tidak memberi saran ya, tidak memberi saran apa-apa, aneh. Cuma si anak ini diajak jalan-jalan ya, diajak jalan-jalan ke taman lah ya, ke taman ya. Tapi ketika duduk di taman, anak ini tiba-tiba ya, guru itu tiba-tiba punya inisiatif, karena di seberang jalan sana di taman itu ada warung ya,
kayak food street gitulah, warung di pinggir jalan. Kemudian guru itu menyarankan, coba kamu datang ke warung itu, kamu ada uang, minta air putih. Ya kalau tidak minta ya beli. Ya, setelah minta air putih, terus juga kamu minta juga beli juga segenggam garam. Air putihnya itu tolong ditaruh gelas dan garamnya. Kalau bisa nanti pamit bapak ke sini coba ke seberang jalan ke Pak Guru lagi. Nah, anak itu datang ke sana. Ternyata yang punya warung tidak harus bayar. Segelas air putih dan segenggam garam. Ya. Terus begitu sudah sampai ke gurunya memberi perintah ke anak itu, coba garam yang ada di genggamanmu coba dituangkan, dimasukkan ke segelas air putih, dimasukkan sama anak, kemudian diaduk, suruh aduk, coba diaduk. Ya, ini ada sendok, silakan diaduk. Begitu diaduk, anak tersebut di luar dugaan anak ya, guru itu suruh silakan diminum. Anak bayangannya mesti asin. Wah, udah minum aja. Ya, begitu dicicipi sedikit, wah dia langsung, wah asin Pak Guru, asin sekali, asin sekali. Ya, ya udah dibuang. Kalau udah kamu rasakan asin sekali, ya udah. Terus kembalikan gelas ini dengan sendoknya tadi, terus minta lagi segenggam garam, minta lagi coba. Ya, terus setelah perintahnya dikerjakan, datang lagi anak tersebut ke gurunya dengan membawa segenggam garam. Kebetulan anak tersebut dengan gurunya kan duduk di taman ya. Nah, di taman itu di seberang itu ada kolam. Kolamnya jernih, ada air mancurnya dan cukup luas, indah sekali. Ada tanamannya yang cukup cukup menarik dah. Ya, suasananya cukup nyaman sekali. Nah, kolamnya yang begitu luas, kolam airnya ya. Terus anak disuruh tolong garam yang ada di genggamanmu tadi, silahkan tolong dimasukkan ke kolam air itu anak. Ya, akhirnya anak itu melaksanakan dan benar sampai di tepi kolam, garam itu dibuang atau dimasukkan ke kolam. Terus gurunya berteriak, Mas, tolong kolamnya diaduk, cari kayu. Diaduk. Yang kamu taburi garam tadi diaduk. Baik Pak Guru. Nah sudah Pak, setelah itu gimana? Nah, karena gurunya sengaja duduk ya. Setelah itu coba ambil sedikit airnya, taruh di tangan, kamu icipi. Ya, kamu cicipi airnya. Nah itu cicipi. Sudah Pak Guru. Nah, datang ya ke sini. Saya mau tanya, airnya asin enggak? Enggak Pak Guru. Tapi di gelas tadi kok asin? Ya Pak Guru. Nah sekarang peristiwa tadi bisa nggak kamu ngambil kesimpulan? Cuma diam malah itu. Akhirnya guru itu memberikan jawaban. Jadi begini, garam itu adalah masalah yang kamu hadapi. Gelas, ya, gelas itu hatimu yang ada airnya itu. Wadah itu hatimu. Maka ketika ada masalah, hatimu itu sebesar gelas. Kamu masuki garam yang sama-sama segenggam, kamu masukkan di dalam gelas tadi, rasanya asin. Lain halnya kalau hatimu, wadahmu yang menampung masalah itu di hatimu, itu seluas kolam tadi. Sama-sama segenggam garam di tanganmu, tapi dia tidak akan terasa asin. Makanya tolong diingat, ketika kamu punya masalah, yang kamu paling ingat, luaskanlah hatimu seperti kolam tadi. Jangan sempitkan hatimu sebesar gelas, maka rasanya akan asin masalah itu. Ingat ya,
Jadi berlapanglah dada, berlapanglah hati. Ketika ada masalah, siapkanlah wadah yang cukup luas supaya masalah itu menjadi kecil. Dan jangan sempitkan hatimu, karena begitu masalah itu datang rasanya besar sekali. Sekarang tugasmu, melapangkanlah hati. Karena ketika kita menunjuk hati, kan tidak mungkin ya di kepala begini, nggak ada di mata, mesti kan di dada. Lapangkanlah hati, lapangkanlah dada. Paham? Wah, mulai sekarang berlatihlah supaya garam tadi tidak asin di hati. Mungkin gitu aja ya teman-teman, sahabat semua yang setia dengan channel ini. Mungkin contoh tadi bisa kita coba lakukan pelan-pelan. Tunggu video-video selanjutnya ya. Video yang berikutnya saya akan bertema ketulusan hati sesama manusia ya. Ingat, ketulusan hati sesama manusia. Kita simak bareng-bareng untuk video ini. Bahkan kalau ada yang punya saran judulnya kira-kira apa sih, kita nanti diskusi bersama-sama. Masalahnya kecil-kecil, siapa tahu dari yang kecil ibarat benih bisa menjadi besar. Gitu aja teman-teman. Terima kasih semua yang setia dengan channel Saat. Terima kasih.